Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator pada agenda 1, yaitu tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dan metode yang akan saya sampaikan itu asinkronus, yaitu bentuk pengajaran yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak sama. Namun sebelumnya, sebagai orang Melayu, saya akan menyampaikan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dimana kata orang, tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama Muhammad Taufik Mantan, tempat lahir Kota Baru Pulau Laut, Kalimantan Selatan, 11 Mei 67. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Jabatan fungsional sebagai Widya Suara Muda. Instansi saya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Sebelum sebagai Widya Suara, saya duduk di jabatan struktural dari eselon 4 sampai eselon 2, dan terakhir sebagai Kepala Biro Ortala di Pemprov Provinsi Bengkulu, sebagai Kepala Kesbangpol di Kota Bengkulu, kemudian staf ahli bidang politik dan hukum di Pemda Kota Bengkulu. Nah, itu perkenalan saya. Saya berdomisili di Bengkulu. Ya, istri 1, anak 5. Itu tambahannya ya. Dan setelah ini saya persilakan nanti di antara peserta saling berkenalan satu sama lain supaya menambah teman. Baik, pelatihan kepemimpinan administrator ini yaitu sebagai payung hukumnya yaitu Perlan nomor 5 tahun 2022, kemudian di perubahan Perlan nomor 6 tahun 2022. Kemudian keputusan LAN nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian keputusan Kepala LAN nomor 2 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Itu ada perubahan-perubahan. Kalau dulu namanya diklat, sekarang namanya pelatihan. Nah, kenapa perlunya pelatihan ini? Ya. Nah, pada pelatihan kepemimpinan administrator ini, ya, wajib bagi ASN yang menduduki jabatan. Kalau sekarang jabatan administrator, kalau dulu jabatan eselon 3. Ya. Nah, posisi sebagai jabatan administrator ini adalah posisi yang strategis, ya, karena sebagai pelaksana penyelenggara kegiatan-kegiatan ya di instansi pemerintah yang melibatkan orang banyak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dia menjalankan aktivitas kegiatan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Nah, penting sekali bagi ASN, ya, apalagi duduk dalam jabatan administrator ini, peningkatan kualitas dan kapasitas sebagai pemimpin itu wajib bagi seorang ASN. Yang kedua, dalam konteks pelatihan kepemimpinan ASN ini perlu ditanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bela negara,
ya, kemudian nilai cinta tanah air, ya, kemudian wilayah sektor pertahanan keamanan. Nah, kemudian pelatihan kepemimpinan ini mempunyai keterkaitan erat dengan bela negara. Kenapa? Karena bela negara ini adalah satu wujud kita untuk mempertahankan eksistensi keberadaan bangsa dan negara kita dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Gitu. Maka di sini perlu ya dibangun kepemimpinan seorang ASN. Kemudian tujuan dari pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir tentang nilai-nilai Pancasila, tentang bela negara sebagai pondasi peningkatan kinerja di organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara yang berintegritas. Nah, ini tujuan pelajaran ini. Selanjutnya, keberhasilan dari pelatihan ini dapat diukur melalui satu, menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kemudian kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang pemberantasan korupsi, ya, dan berkesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang bisa diukur sebagai indikator keberhasilan. Nah, kemudian apa nilai-nilai dari bela negara itu? Ya, nilai-nilai dasar dari bela negara itu adalah pertama cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini beberapa poin nilai-nilai tentang bela negara. Nah, selanjutnya ancaman dan kelangsungan hidup suatu negara. Nah, suatu negara bisa saja bubar, ya, karena ada beberapa faktor, ya, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Kalau dulu mungkin ancamannya adalah tentang pertahanan keamanan, tetapi sekarang sudah berbeda. Ya. Kenapa? Karena ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu sifatnya ya lintas sektoral yang tidak dapat diatasi hanya dengan pertahanan keamanan semata. Nah, ancaman atau runtuhnya suatu negara itu bisa dimulai, ya, dari adanya manipulasi ajaran agama, tumbuhnya radikalisme yang menodai demokrasi, kemudian adanya liberalisasi ekonomi dan ketergantungan teknologi, kemudian pelunturan esensi budaya bangsa. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan bubarnya suatu negara. Kita bisa lihat bagaimana Soviet yang mempunyai pertahanan keamanan yang kuat, ekonomi yang baik, negaranya besar, tapi bubar menjadi beberapa negara-negara kecil. Nah, ini tidak kita inginkan bagi negara kita. Nah, hasil dari pelatihan kepemimpinan dengan kaitannya bela negara ini, maka diharapkan
ASN mampu ya sebagai agen pemberantas bahaya laten ego sektoral agar dapat menangkal ancaman yang bersifat lintas sektoral. Nah, ASN di sini berperan sebagai agen ya, pemberantas bahaya laten ego sektoral. Karena ego sektoral ini adalah salah satu pemicu dari keretakan ya suatu negara. Ya. Nah, jadi ASN di sini adalah sebagai agennya memberantas ya bahaya laten ego sektoral ini. Karena masing-masing sektor itu memiliki perannya masing-masing, memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi harus ada kerjasama, saling mendukung dan berkesinambungan. Nah, bagaimana kepemimpinan ASN? Ya. Pada prakteknya pentingnya kerjasama sektoral memerlukan keterpaduan dan keselarasan yang utuh dengan segenap rakyat Indonesia sebagai faktor utama dalam bela negara. Nah, artinya bahwa di samping ASN ini juga ya mampu menjadikan kerjasama dan keterpaduan yang selaras antar sektor, juga melibatkan peran dari masyarakat yang jangan sampai dilupakan. Nah, kemudian juga peran ASN di samping sebagai abdi negara, juga sebagai setiap pribadi ASN juga secara otomatis ya secara ex officio adalah juga abdi bagi masyarakat. Itu. Kepemimpinan ASN akan difokuskan pada kinerja lembaga negara sebagai organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan. Artinya ada terus kontinuitas, saling menyambung setelah generasi kita ini ke generasi selanjutnya untuk tetap eksis menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kemudian membekali ASN untuk menguasai keahlian dan keterampilan, yaitu manajemen kinerja, kemudian pembangunan jaringan kerja, hingga manajemen risiko dan manajemen perubahan untuk mendukung inovasi sektor publik. Nah, kemudian juga memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup ya, bekal sebagai upaya mewujudkan kesinambungan kinerja di organisasi pelayanan publik sebagai wujud bela negara. Nah, itu. Selanjutnya, dalam konteks perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan peran wawasan kebangsaan untuk tetap menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Kemudian wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ini pendapat dari Suhadi dan Sinaga. Nah, secara komprehensif, ya, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita, baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kita pelihara, yang perlu kita wujudkan. Nah, selanjutnya penutup. Mengingat bela negara bukan dominasi atau sektor pertahanan saja, maka diperlukan keterlibatan masyarakat. Perlunya ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, kemudian juga dalam hal ini ASN sebagai agen pemberantas bahaya laten ego sektoral
sudah seharusnya bertindak sebagai pelopor dalam upaya penegakan bela negara. Dan yang terakhir, oleh karena itu peserta PKA ini diharapkan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi sehingga dengan pelayanan yang terbaik dipersembahkan masyarakat, masyarakat memiliki perubahan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga menjadikan negara terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.